Jadi salah satu ciri tanda orang beriman itu ya'tadu bil masajid, sering ke masjid. Dan dalam hadis yang sahih yang terkenal sekali di antara sab'at, ya, 7 golongan orang yang, ya, dilindungi, dapat naungan, ya, pada hari kiamat nanti, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah rajulun, seorang laki-laki, ya, qalbuhu, ya, hatinya itu berada di masjid. Ketika kita ingin membangun sebuah peradaban kejayaan Islam, ya, tidak bisa dilepaskan dengan masjid. Jangan bermimpi, ya, tegaknya sebuah peradaban kalau, ya, di sebuah tempat tersebut masjidnya masih sepi, ya, masjidnya hanya dihuni oleh orang-orang tua saja, gitu kan? Enggak, itu artinya peradaban, ya, tegaknya peradaban dan kejayaan masih jauh. Tapi sebaliknya, manakala kita bisa mewujudkan kondisi salat subuh berjamaah sudah sama dengan sholat Jumat, wah, itu artinya kebangkitan di wilayah tersebut akan segera tiba, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Teman sekalian, kita masih di program belajar Sirat Nabawiyah lewat video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni, dan kita akan bicara tentang program apa saja yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika menginjakkan kakinya pertama kali di Madinah, ya. Nah, ini penting, ya, dan juga menjadi pelajaran bagi kita hari ini tentang peta, gitu kan, membuat mapping, gitu, ya, dan sekaligus program baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang dalam membangun sebuah negeri, gitu, ya. Sebab seorang pemimpin, ya, salah satu fungsinya adalah membuat perencanaan. Dia menancapkan sebuah visi dan kemudian misi untuk mewujudkan impian-impian tersebut, ya. Jadi harus ada tolak ukurnya, gitu kan, tercapai atau tidak, ya. Ada program yang digulirkan. Nah, baginda Rasulullah juga demikian, ya, ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, ya, beliau punya program-program setelah melihat peta Madinah pada waktu itu. Kita pernah bahas pada sesi sebelumnya, ya, bahwa Madinah waktu itu ekonomi dikuasai oleh orang lain, ya. Kemudian dalam kondisi sosial juga demikian. Nah, paling tidak ada beberapa program, ya, Rasulullah SAW dalam membangun, ya, Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Nah, ini menarik. Masjid bahkan tidak menunggu bulan. Begitu nyampe di Madinah, persis di Quba, sekitar 5 atau 6 mil, ya, dari ke kota Madinah, ke pusat kota Madinah. Nabi mampir di situ, di Quba itu, ya, tiba hari Senin, ya, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekitar 3 atau 4 hari berada di situ, ya. Nabi bangun masjid yang hari ini kita kenal dengan Masjid Quba. Sampai sekarang masih ada, walaupun sudah sekian kali mengalami renovasi. Dan itulah masjid ussisa ala taqwa, yang didirikan atas dasar takwa dan menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasul ketika berada di Madinah. Nah, jadi ini langkah pertama beliau, membangun masjid. Dan langkah ini juga yang dilakukan oleh para sahabat belakangan ketika mereka menguasai sebuah wilayah. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika berhasil menguasai wilayah Kufah pada waktu itu, ya, instruksi pertama Umar apa? Sama. Dirikan di kota itu masjid, kata Umar bin Khattab, lemparkan anak panah ke kanan sejauh mungkin, ya, ke kiri, kemudian ke depan dan ke belakang. Dan inilah wilayah Kufah. Nah, startnya dari masjid. Basrah yang dulu dikuasai oleh orang Persia, ketika Umar, ya, kaum muslimin berhasil menguasai kota Basrah ini. Dulu Basrah ini menjadi tempat tentara-tentara Persia, kerajaan Persia, ya, mengintai musuhnya. Maka dinamakan dengan Basrah, artinya jadi kota tempat mengintai musuh. Kata Umar, dirikan di dalamnya masjid. Jadi salah satu bukti bahwa wilayah tersebut sudah dikuasai oleh kaum muslimin, fihi masjid. Ada masjid. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menguasai
Konstantinopel pada abad tahun 1453, ya, salah satu langkah beliau juga adalah ya mewujudkan masjid. Tapi karena ada gedung Hagia Sophia yang sudah megah dan sudah ada dan ditinggalkan ya oleh pemeluknya pada waktu itu, karena diberikan pilihan oleh Muhammad Al-Fatih mau tinggal bersama kami atau kemudian pindah ke tempat lain, akhirnya mereka meninggalkan Konstantinopel tersebut dan tempat itu kosong, nganggur gitu kan, maka dialihfungsikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi enggak dihancur leburkan, enggak, dialihfungsikan. Ya, sehingga ornamen-ornamen kegerejaan yang tadi ada itu hanya ditutupi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, termasuk gambar Bunda Maria menggendong Yesus itu ya diplaster tutup, sehingga belakangan kemudian sampai hari ini kita bisa lihat kembali. Intinya apa? Startnya dari masjid. Nah, bicara tentang masjid ini, teman sekalian, mengapa Nabi memulai dari masjid ini? Karena masjid ini bukan hanya simbol fisik bahwa di situ sudah ada umat Islam. Itu iya. Ya, itu iya. Jadi di antara bukti bahwa umat Islam ada di tempat tersebut itu harus ada masjid. Ya, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah athar kisahkan likulli duwarin, kata Ali, setiap satu kompleks perumahan gitu kan, itu masjid. Dirikan masjid. Nah, sebagai simbol bahwa kaum muslimin ada di tempat tersebut secara fisik, tapi bukan secara fisik saja, tapi spiritual juga. Makanya baginda Rasulullah SAW waktu itu menjadikan masjid bukan hanya tempat musolan, bukan hanya tempat sholat. Nah, masjid juga difungsikan sebagai tempat syuro, rapat. Nanti kita bicara ada perang namanya perang Uhud. Itu rapatnya di masjid. Rapat militer. Jelang perang Khandak itu rapatnya di masjid. Rapatnya di masjid. Jadi Nabi mengumpulkan para sahabat dan kemudian menjelaskan kepada mereka ada lebih dari 10.000 tentara akan menyerang Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Rasul kepada para sahabat waktu itu diajukan di masjid. Jadi bayangin rapat militernya di masjid. Ya. Masjid juga difungsikan oleh para sahabat Nabi pada waktu itu bahkan untuk tempat tinggal. Ya, Ahlu Sufa, Abu Hurairah dan kawan-kawan itu ya, itu ada tempat tinggalnya di masjid. Jadi Masjid Nabawi pertama kali dibangun dengan segi 4, ya, kira-kira 20 kali 30 meter lah ya ukuran awalnya. Awalnya menghadap ke arah utara, ya, ke Baitul Maqdis Al-Aqsa, arah utara, dan dikasih atap. Ya, 16 bulan kemudian ya Allah menurunkan firman-Nya, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram", pindahlah kiblat kaum muslimin 180 derajat ya, pindah ke arah selatan menuju atau mengarah ke Masjid Al-Haram ya, di Makkah Al-Mukarramah. Karena arah Al-Aqsa dengan Al-Masjidil Haram itu berbeda 180 derajat gitu kan, jauh, beda banget. Jadi terbalik. Makanya kiblat segera pindah dan bagian depan Masjid Nabawi yang mengarah ke bagian utara tadi yang dikasih atap itu difungsikan sebagai tempat tinggal yang sudah jadi belakang. Jadi kalau misalnya ini arah utara, ya, lalu kemudian kiblat kaum muslimin mengarah ke selatan, pindah kemari. Nah, ini kan bagian depan jadi belakang. Nah, jadi bagian depan yang tadinya sudah ada atap, sudah nyaman, itu nggak dibongkar oleh Rasulullah, jadikan sebagai tempat tinggal. Jadi anak-anak muda waktu itu ya, yang ada di Madinah dan bahkan beberapa orang yang memang tidak punya rumah di Madinah waktu itu ya, stay di masjid. Nah, sekarang ini di luar corona barangkali, di luar wabah ya, masjid mungkin bisa jadikan sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak muda ya. Dan jadi ya bukan hanya anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil juga tidak dilarang di masjid ya. Soal dia berisik, lari-lari, dan itu kan tinggal dikondisikan, tapi jangan larang mereka ke masjid. Masjid bisa jadi tempat yang nyaman. Bahkan ada beberapa masjid yang hari ini menyiapkan tempat tidur ya. Jadi tidak tepat kalau masjid ada tulisan dilarang tidur di sini. Ya, tinggal diatur asal jangan tidur tempat imam, nanti ada yang mau sholat kan keganggu ya. Tapi kalau tidur di belakang, bersih, dialasin, bahkan disiapkan tempat tidurnya bahkan ya yang portable yang bisa dipindah-pindah ya, ini akan lebih baik. Nah, jadi Nabi menjadikan masjid ini ya menjadi semacam bukan hanya tempat ya sebagai simbol kaum muslimin, tapi juga bagian spiritual. Dan lebih dari itu, masjid juga menjadi malqa ya, jadi tempat janjian. Jadi para sahabat Nabi itu kalau datang ke rumah temannya nggak ada, itu datangnya nyarinya ke mana? Ke masjid.
Jadi nyarinya ke masjid. Jadi kalau nggak ada di rumah ya, kalau nggak ada di rumah nyarinya ke mall, nyarinya ke kafe. Para sahabat tidak. Sebagaimana Rasul pernah datang ke rumah Ali bin Abi Thalib, nggak ketemu Ali. Dia bertanya kepada Fatimah ya, dan kemudian ternyata Ali bin Abi Thalib berada di masjid. Nah, jadi masjid tempat janjian, tempat ketemuan, dan karenanya ini menjadi PR kita ya. Masjid-masjid itu harus dibuat seramah mungkin ya, dibuat senyaman mungkin ya. Maka masjid itu tugas kita bukan hanya ngebangunnya, tapi juga riayah ya, memeliharanya. Masjid juga harus dimakmurkan ya. Makanya masjid di zaman Nabi juga berfungsi sebagai madrasah, tempat belajar ya. Pada tiang-tiang masjid itu ada ustadz ya, yang membimbing mereka bahkan sampai hari ini, sehingga masjid betul-betul menjadinya Islamic Center ya, jadi pusat kegiatan umat Islam pada saat itu. Dan yang lebih penting lagi peran masjid ini juga jamaah, dia menjadi simbol keimanan ya. Jadi di masa Rasulullah SAW masjid menjadi simbol keimanan. Apa maksudnya? Keimanan seseorang itu dilihat dari sejauh mana interaksinya dengan masjid ya. Idza ra'aita ar-rajula, kata Rasulullah SAW, kalau Anda melihat ar-rajula, seorang laki-laki, ya'tadu bil masajid, ya sering ke masjid, ya bolak-balik ke masjid, salat berjamaah, ikut kajian ya, ya'tadu bil masajid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia beriman. Nah, jadi salah satu ciri tanda orang beriman itu ya'tadu bil masajid, sering ke masjid. Dan dalam hadis yang sahih yang terkenal sekali, di antara sab'at ya, 7 golongan orang yang ya dilindungi, dapat naungan ya, pada hari kiamat nanti, yaumala la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah rajulun, seorang laki-laki ya, qalbuhu ya, hatinya itu berada di masjid. Nah, ini salah satu jenis dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah SWT. Seorang laki-laki yang hatinya selalu berada di masjid ya. Di mana dia berada, maka salah satu pertimbangannya memilih tempat tersebut masjid ya. Jadi ketika dia ngontrak, beli rumah ya, pertimbangannya ada nggak masjid di sini. Kalau tidak ada, maka dia menjadi orang yang pertama kali menginisiasi untuk membangun masjid ya, di tempat tersebut. Bukan hanya tempat sholat, tapi juga tempat ibadah yang lainnya, termasuk diantaranya sebagai lembaga pendidikan. Nah, inilah program pertama Rasulullah SAW. Sebagai penutup, lalu bagaimana dengan korelasinya hari ini? Sama, ketika kita ingin membangun sebuah peradaban kejayaan Islam ya, tidak bisa dilepaskan dengan masjid. Jangan bermimpi ya, tegaknya sebuah peradaban kalau ya, di sebuah tempat tersebut masjidnya masih sepi ya, masjidnya hanya dihuni oleh orang-orang tua saja gitu kan. Enggak, itu artinya peradaban ya, tegaknya peradaban dan kejayaan masih jauh. Tapi sebaliknya, manakala kita bisa mewujudkan kondisi sholat subuh berjamaah sudah sama dengan sholat Jumat, wah, itu artinya kebangkitan di wilayah tersebut akan segera tiba insyaAllah. Pengalaman sederhana, suatu saat saya pernah chat dengan salah seorang syekh di Gaza, Palestina ya, yang pernah datang ke Indonesia ya. Dia mengirimkan gambar. Kata dia, hal sahih, katanya, apa betul foto atau gambar yang saya kirimi, kata dia, di Indonesia ya, sebab ada keterangannya di bawahnya sholat subuh berjamaah full ya, penuh masjid itu ya. Saya cek, oh betul, ternyata ini masjid di Jakarta, salah satu masjid di Jakarta, Masjid Sunda Kelapa di Jakarta, full penuh. Dan betul, itu di hari itu di pagi hari subuh ya. Saya bilang betul, Masya Allah, katanya. Kalau begitu betul, bisa jadi Islam akan bangkit dari Indonesia. Mengapa? Karena sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat, membludak sampai ke jalan-jalan. Dan betul ya, tapi peristiwa itu hanya terjadi sekali saja ketika ada tabligh akbar yang dihadiri oleh beberapa ustadz terkenal pada waktu itu ya, maka subuhnya ramai. Tapi pada hari-hari lain ya biasa jadi ya. Dan itu kemudian saya jelaskan. Dia tersenyum dan katanya, kita tetap berharap kebangkitan Islam dari Indonesia dan negara-negara lainnya. Nah, ini langkah pertama Rasulullah ya. Nah, berikutnya langkah Rasulullah SAW ya, kita akan bahas pada sesi berikutnya, karena bukan hanya membangun masjid,
tapi juga Nabi membangun aspek-aspek yang lainnya dan kita bahas pada video selanjutnya insyaallah. Tetap bersama kami. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.